Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan narasi cerita bergambar tentang salah satu urban legend paling menyeramkan di Indonesia, ialah Suster Ngesot. Kisah ini sudah lama menjadi bagian dari cerita horor yang melegenda tentang sosok suster yang mengalami kejadian tragis dan kini menghantui lorong-lorong rumah sakit dengan cara ngesot, menyeret tubuhnya perlahan namun penuh dendam. Cerita ini bukan sekedar untuk menakut-nakuti, tapi juga sebagai pengingat bahwa setiap tempat punya sejarah. Dan tidak semua sejarah itu indah. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah horor menarik lainnya di channel Horor Story. Share juga ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka juga pernah bertemu Suster Ngesot. Berikut ini kisahnya. Suster Ngesot adalah salah satu legenda urban paling terkenal di Indonesia, khususnya di kalangan pecinta cerita horor. Sosoknya digambarkan sebagai wanita berpakaian suster dengan wajah pucat, mata tajam yang mengintimidasi, dan rambut panjang berantakan. Ciri khas paling menyeramkannya adalah cara ia bergerak, menyeret tubuhnya dengan kedua tangan. Karena kaki atau salah satu kakinya pincang atau tidak bisa digunakan, itulah sebabnya ia disebut Ngesot. Cerita tentang Suster Ngesot berakar dari berbagai versi, namun umumnya bermula dari seorang suster muda yang bekerja di sebuah rumah sakit atau panti asuhan zaman Belanda. Ia dikenal baik hati, tapi nasib tragis menimpanya. Versi pertama, ia diperkosa dan dibunuh oleh dokter atau orang penting di rumah sakit. Tubuhnya diseret dan dibuang hingga arwahnya gentayangan. Versi lain, ia difitnah dan disiksa sampai kakinya patah atau lumpuh, lalu dibuang dalam kondisi mengenaskan. Karena dendam, arwahnya tak pernah tenang. Lokasi yang sering dikaitkan dengan kemunculannya adalah rumah sakit tua, koridor gelap, kamar jenazah, atau lorong-lorong sepi. Hantu ini dikenal menebar ketakutan dengan cara yang pelan, namun sangat mencekam. Ia muncul dari ujung lorong, perlahan ngesot ke arah korbannya sambil mengeluarkan suara seretan menyeramkan. Korban seringkali tidak bisa bergerak, seolah tubuhnya terkunci karena takut atau terkena semacam kutukan. Dalam beberapa kisah, ia muncul di cermin rumah sakit atau bahkan menyamar sebagai pasien. Jika seseorang berusaha lari, lampu-lampu bisa padam satu persatu. Lalu suara seretan makin dekat hingga teriakan histeris jadi akhir ceritanya. Beberapa orang percaya bahwa hantu ini tidak mengganggu kalau tidak diganggu, tapi jika seseorang berani melanggar larangan tertentu di lokasi angker, misalnya masuk ruangan terlarang, maka ia akan muncul tanpa ampun. Mitos Suster Ngesot terus berkembang, bahkan menjadi inspirasi film horor, sinetron, hingga urban game seperti Uji Nyali. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, ia tetap jadi simbol teror paling ikonik di dunia mistis Indonesia. Malam itu, Dita yang baru magang sebagai perawat jaga malam di rumah sakit tua merasa ada yang aneh. Sejak pergantian shift pukul 12 malam, suasana mendadak sunyi tak wajar. Monitor pasien masih menyala, tapi lorong sepi seperti dunia lain. Ia disuruh mengambil arsip
Di ruang rekam medis lama yang katanya sudah tak dipakai. Ruang itu terletak di ujung koridor lantai 2, dekat kamar jenazah. Dengan senter di tangan dan langkah ragu, Dita berjalan perlahan. Seketika, lampu lorong belakang mati satu persatu. Klik, klik, klik. Suara itu bukan dari lampu. Itu suara sesuatu yang diseret di lantai. Dita membeku. Suara itu makin dekat. Nafasnya memburu. Senter di tangannya bergetar. Dari ujung lorong muncul sesosok wanita berpakaian suster putih kusam. Rambut panjang basah menutupi wajahnya. Tangannya kurus dan panjang mencakar lantai. Satu kakinya tertekuk aneh. Ia ngesot perlahan menuju Dita. Krik, krik. Dita mencoba berbalik, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Seolah tubuhnya dikunci rasa takut. Sosok itu makin dekat. Rambutnya bergerak-gerak. Tiba-tiba wajahnya terlihat putih pucat. Bibirnya menyeringai. Darah menetes dari giginya. Kau yang menggantikanku ya. Seketika itu juga Dita menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Besok paginya, ruang rekam medis ditemukan terbuka dan Dita tak pernah ditemukan. Yang tertinggal hanyalah bekas seretan panjang berwarna merah menjulur dari lorong hingga ke kamar jenazah. Rido adalah satpam baru di rumah sakit yang sama. Malam itu ia jaga sendiri karena rekan kerjanya mendadak izin sakit. Ia tidak terlalu percaya mitos, apalagi soal hantu suster ngesot yang katanya sering muncul di koridor lama. Sekitar pukul 2 dini hari, telepon di pos satpam berdering. Anehnya, panggilan itu datang dari telepon internal ruangan rekam medis lama yang seharusnya sudah tidak aktif sejak bertahun-tahun lalu. Dengan rasa penasaran dan sedikit kesal, Rido memutuskan mengecek langsung ke lantai 2. Ia berjalan menyusuri lorong gelap yang hanya diterangi lampu remang dan bunyi jam dinding tua yang berdetak lambat. Sesampainya di depan ruang rekam medis, pintunya setengah terbuka. Halo, ada orang? Tanya Rido sambil menyenter ke dalam. Tak ada jawaban, tapi suara kecil terdengar. Jangan ganggu dia. Rido menoleh cepat ke belakang, tapi tak ada siapapun. Saat ia membalikkan badan ke arah pintu, sesosok tubuh putih tiba-tiba ngesot keluar dari kegelapan. Tangannya berdarah, rambutnya menutupi wajah, tapi senyumnya mengerikan. Rido mundur, terpeleset, dan jatuh. Sosok itu mendekat pelan. Matanya memerah. Ia menunjuk Rido sambil berkata, Jangan pernah angkat telepon dari kamar ini kalau kau tidak ingin ikut bersamaku. Lampu lorong padam. Telepon kembali berdering dan Rido tak pernah keluar dari lantai 2 malam itu. Sarah, seorang mahasiswi kedokteran, mendapat tugas akhir tentang sejarah rumah sakit tua yang kini tinggal sebagian lantai operasional. Ia tertarik dengan kisah horor seputar suster ngesot, tapi lebih dari sekedar mitos. Ia ingin tahu siapa sebenarnya sosok itu. Bersama temannya Yuda, Sarah berhasil mendapat akses ke arsip lama rumah sakit. Di dalamnya ada satu nama yang sering muncul. Suster Ratna meninggal tahun 1982 secara misterius di kamar ke-308. Menurut data, Ratna adalah suster muda penuh semangat yang peduli pada pasien. Pasien miskin. Tapi laporan terakhir menunjukkan ia menghilang setelah melapor soal praktik ilegal transplantasi organ yang dilakukan oleh dokter-dokter rumah sakit saat itu.
Tak ada penyelidikan lanjut. Ia hanya dinyatakan kabur. Sarah penasaran dan nekat mencari kamar 308. Meskipun sudah dinyatakan ditutup, pintunya masih ada di ujung lorong gelap lantai 3. Mereka mendobrak pintunya malam hari. Ruangannya dingin, bau antiseptik tua bercampur debu. Di balik tirai ranjang, mereka menemukan ranjang berkarat penuh bercak darah. Tiba-tiba, pintu menutup sendiri. Dia sudah bangun. Bisik suara lirih dari dalam ruangan. Cahaya lampu senter mereka mati. Ketika nyala kembali, Suster Ratna sudah di hadapan mereka. Rambut panjangnya basah, wajahnya penuh luka, dan satu kakinya terseret. Tapi kali ini, ia tak datang untuk membunuh. Aku tak bisa tenang sebelum mereka yang membunuhku ikut denganku. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk Sarah. Kau harus bantu aku buka kembali apa yang mereka tutup. Lampu kembali menyala. Sarah dan Yuda lari keluar ruangan. Tapi mereka tahu, malam itu mereka sudah terlibat terlalu dalam. Setelah kejadian di kamar 308, Sarah tidak bisa tidur. Wajah Suster Ratna terus muncul di pikirannya. Ia merasa bukan hanya melihat hantu, tapi diberi tugas. Esoknya, Sarah kembali membuka arsip lama dan menemukan berkas paling tua dari tahun ke-1981. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang mencengangkan. Daftar nama dokter dan staf medis yang terlibat dalam kasus gelap penghilangan organ pasien miskin. Nama-nama itu jelas tertulis tangan, dan di pojok bawah ada tanda tangan Dr. Hendrawan, yang kini seorang profesor medis terkenal dan dihormati. Sarah pun mulai menyelidiki satu persatu nama di daftar itu. Anehnya, sebagian besar sudah meninggal dalam keadaan tak wajar. Dr. Anita ditemukan tewas di rumahnya dengan tubuh penuh luka seretan. Perawat Joko menghilang tanpa jejak setelah masuk ke rumah sakit yang sama. Teknisi laboratorium, kecelakaan misterius di lorong rumah sakit tengah malam. Kini tinggal 3 nama, dan salah satunya adalah pembimbing skripsinya sendiri. Saat malam datang, Sarah bermimpi berdiri di lorong rumah sakit. Di ujung lorong, Suster Ratna duduk terdiam sambil menggeser tubuhnya ke depan perlahan. Suaranya menggema. Satu persatu mereka akan membayar, tapi aku tak bisa sendiri. Keesokan harinya, Sarah menerima pesan teks dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Mereka tahu kau mencari tahu. Telepon di kamarnya berdering. Tak ada suara, hanya bunyi seretan. Krik, krik, krik. Setelah pesan misterius itu, Sarah mulai merasa diawasi. Telepon rumah sering berdering tanpa suara. Bayangan seperti seseorang berdiri di sudut kamar, tapi selalu hilang saat ia menoleh. Ia memberanikan diri menemui satu-satunya orang yang tersisa di daftar, Profesor Hendrawan, pembimbing skripsinya sendiri. Pertemuannya berlangsung di ruang dosen. Siang hari, Hendrawan tampak biasa saja, bahkan ramah. Tapi saat Sarah menyebut nama Suster Ratna, wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar. Kamu seharusnya tidak pernah membuka berkas itu, katanya dengan suara rendah. Sarah tak mundur. Ia menunjukkan foto salinan arsip yang ia temukan. Hendrawan langsung berdiri dan merobek foto itu di depan matanya. Dia bukan korban. Dia adalah malapetaka yang seharusnya dikubur. Malamnya, saat Sarah hendak tidur, ponselnya berbunyi. Kali ini bukan pesan, sebuah video rekaman CCTV dari
rumah sakit. Terlihat Profesor Hendrawan berjalan di lorong tua, lalu tiba-tiba terduduk ketakutan dan Suster Ratna merangkak keluar dari dinding. Perlahan, seperti dari dunia lain. Detik berikutnya, video dipenuhi statik. Keesokan harinya, berita heboh menyebar. Profesor Hendrawan ditemukan tewas di ruang dosen. Lehernya terpelintir dan jejak darah menyeret hingga ke pintu ruangan. Sarah sadar, satu persatu dari daftar itu akan habis. Tapi ia juga mulai bertanya, kalau semua yang terlibat sudah mati, lalu kenapa arwah Suster Ratna belum tenang? Jawabannya ada di akhir daftar. Nama terakhir bukan dokter, itu nama ibunya sendiri. Sarah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Nama terakhir dalam daftar arsip itu begitu familiar. Dokter Ningsih, spesialis bedah, kini sudah pensiun. Nama lengkap Ningsih Rahayu. Ibunya, jantung Sarah berdegup kencang. Ia tumbuh besar dengan cerita bahwa ibunya dulu hanya perawat biasa. Lalu kenapa namanya ada dalam daftar skandal kelam rumah sakit? Sarah pulang ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Ia masuk ke kamar ibunya yang sedang duduk membaca dan langsung bertanya, Bu, Ibu, pernah kerja di rumah sakit Bahagia tahun 1981, kan? Ibunya hanya terdiam. Kenapa nama ibu ada di daftar yang aku temukan? Daftar orang-orang yang membungkam Suster Ratna. Ibu Sarah menutup bukunya perlahan. Wajahnya berubah sendu, lalu berkata pelan, Aku tak pernah ingin kau tahu. Malam itu, Ningsih menceritakan semuanya. Ia dan Suster Ratna dulu sahabat dekat, sama-sama merawat pasien miskin, sama-sama peduli. Tapi saat Ratna tahu soal jaringan penjualan organ dan berniat membongkar semuanya, Ningsih berada di bawah tekanan. Ia diancam jika Ratna bicara, Ningsih dan keluarganya akan dihilangkan. Ibu tak membunuhnya, Sarah, tapi ibu diam. Ibu membiarkan mereka menyeretnya dan menyiksanya sampai mati. Air mata mengalir dari pipi ibunya, tapi Sarah hanya bisa terduduk. Dunia yang ia kenal runtuh. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Dari lorong terdengar suara seretan. Krik, 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 krik. Suster Ratna muncul. Kali ini bukan hanya untuk meneror. Matanya menatap lurus ke arah Ningsih. Kau sahabatku yang mengkhianatiku. Sarah berdiri di antara mereka, tapi Suster Ratna tak menggubris. Ia menyeret tubuhnya mendekat dan tersenyum samar. Kini saatnya kau ikut merasakan apa yang aku rasakan. Udara di ruangan membeku dan Ningsih mulai berteriak. Teriakan ibunya menggema di seluruh rumah. Sarah berusaha menarik Ningsih menjauh dari Suster Ratna, tapi hawa dingin di sekeliling mereka membuat tubuhnya lemas. Jam dinding berhenti berdetak. Semua terasa beku. Suster Ratna merangkak makin dekat. Matanya menatap kosong, namun penuh dendam. Tapi sebelum menyentuh Ningsih, ia berhenti. Ia menatap Sarah. Kau pewaris darah, pengkhianat, tapi juga satu-satunya yang bisa mengakhirinya. Tiba-tiba, rumah gelap itu berubah. Sarah merasa jatuh. Saat membuka mata, ia berada di koridor rumah sakit yang sama dalam mimpi-mimpinya. Namun kali ini sepi dan kosong. Lorong dipenuhi bercak darah lama. Lampu berkedip dan suara sosok itu terdengar di setiap sudut. Ini bukan dunia nyata, Pikir Sarah. Ia menyusuri lorong dan melihat ruangan bertanda ke 308.
Ia masuk, dan di sanalah ia melihat semuanya. Suster Ratna muda dipukuli, diseret, dikurung, dan di sudut ruangan sosok ibunya berdiri, menangis, tapi tidak bertindak, hanya menyaksikan. Suster Ratna yang sekarang muncul di belakang Sarah. Kau melihatnya, kau tahu siapa aku. Sekarang kau pilih, biarkan kutukan ini berlanjut atau gantikan aku untuk menjaga lorong ini selamanya. Sarah menatap ke arah pintu yang samar terbuka, seperti celah ke dunia nyata. Tapi di balik pintu itu terdengar suara jeritan dan langkah ratusan tangan merangkak. Ia sadar arwah Suster Ratna takkan pernah tenang, tapi teror bisa dihentikan dengan satu keputusan. Sarah menatap Suster Ratna dan berkata, Biarkan ibuku pergi, aku yang akan menggantikanmu. Lorong menjadi terang. Suster Ratna tersenyum samar, lalu perlahan memudar. Dan saat mata Sarah tertutup, tubuhnya tetap di lorong itu. Kini ia yang duduk, mengenakan seragam putih, dengan wajah tenang dan mata kosong. Keesokan harinya, Ningsih terbangun di rumah. Semua seperti biasa, kecuali satu hal. Sarah tak pernah kembali. Dan di rumah sakit bahagia, kamera keamanan menangkap sosok perempuan muda merangkak di lorong lantai 3, mengenakan seragam putih dengan senyum dingin di wajahnya. Suster Ngesot yang baru telah terlahir kembali. Tahun berganti, rumah sakit bahagia sudah lama tutup, namun bangunannya masih berdiri, tak terurus, penuh semak dan coretan. Dianggap angker, tak seorang pun berani mendekat. Namun rumor terus berkembang tentang anak muda yang nekat masuk demi konten horor, lalu hilang. Tentang penjaga malam yang mengundurkan diri karena mendengar suara seretan di lantai atas. Lorong lantai 3, tepat di depan ruang 308, masih diselimuti kabut dingin yang tak bisa dijelaskan. Sampai suatu malam, sekelompok peneliti urban legend datang. Mereka bawa kamera inframerah, perekam suara, dan penuh rasa percaya diri. Di antara mereka ada seorang perempuan muda, Nadia, yang tanpa sadar memiliki hubungan darah dengan Sarah, keponakannya. Ketika mereka masuk ke ruang 308, kamera merekam jelas sosok perempuan muda berseragam putih duduk diam di sudut. Rambut panjang menutupi wajah, tak bergerak, hingga salah satu dari mereka memanggil, "Sarah." Seketika itu, sosok itu tersenyum, dan kamera hanya merekam kabut, jeritan, dan suara seretan berulang-ulang. Krik, krik, krik. Keesokan paginya, hanya satu dari mereka yang ditemukan, terguncang dan bisu. Di tangannya tergenggam foto lama, kusam, wajah Suster Ratna, dan di belakangnya sosok Sarah. Foto itu baru, tapi kedua orang itu sudah mati sejak lama. Kutukan memang bisa diredam, tapi tak pernah benar-benar hilang selama manusia masih menyembunyikan kejahatan dalam diam. Selama kebenaran terus dikubur demi kenyamanan, selalu akan ada penjaga di lorong itu, menunggu, merangkak, tersenyum setelah tragedi yang menimpa tim peneliti urban legend. Bangunan rumah sakit bahagia resmi diberi garis larangan. Namun Nadia, satu-satunya yang selamat, tak pernah bisa melupakan apa yang ia lihat. Wajah Sarah tersenyum, tapi bukan seperti dulu. Dia bukan Sarah lagi. 3 bulan sejak kejadian itu, Nadia masih trauma. Namun, ia mulai mengalami mimpi yang sama berulang kali. Dirinya berada di koridor rumah sakit, tapi semua cermin di dinding memantulkan
Sosok Sarah merangkak ke arahnya. Bukan hanya mimpi. Setiap pagi, cermin di kamarnya dipenuhi uap tipis, dan di tengahnya tertulis, pintu baru telah terbuka. Nadia mencoba melupakan semuanya. Hingga suatu malam ia melihat berita, sebuah rumah sakit swasta baru akan dibuka, dan letaknya bersebelahan langsung dengan bangunan rumah sakit bahagia yang lama. Dan saat bangunan itu direnovasi, para pekerja mulai melaporkan hal-hal aneh. Ada suara suster memanggil dari bawah lantai. Alat berat rusak tanpa sebab. Lorong bekas ruang 308 muncul kembali. Padahal sudah dibongkar total. Kutukan itu menyebar, dan Nadia sadar ia membawa sesuatu dari malam itu. Bukan sekedar trauma, tapi bagian dari arwah Sarah yang kini bersemayam di dalam dirinya. Dan saat malam tiba, Nadia berdiri di depan cermin, tersenyum. Tapi pantulannya tidak ikut tersenyum. Pantulannya merangkak. Sejak malam pantulan itu, Nadia mulai berubah. Ia tak lagi takut, justru merasa lebih kuat, lebih sadar. Lebih sadar, tapi ada hal aneh. Ia mulai mengingat hal-hal yang bukan miliknya. Ingatan tentang lorong berdarah, tentang jeritan pasien, tentang tangan-tangan yang menarik Suster Ratna ke ruang ke-308. Itu semua bukan pengalaman Nadia, tapi Sarah atau Suster Ratna sendiri. Nadia mulai menulis simbol aneh di buku catatannya. Tanpa sadar, ia mulai berjalan sambil tidur dan selalu berakhir berdiri di depan cermin. Dan suatu malam, saat sedang sendiri di rumah, ia melihat pantulannya tidak bergerak bersamaan. Pantulan itu tersenyum dan dengan darah di jari menulis di sisi kaca, "Kau adalah pintu." Di saat yang sama, berita tersebar, seorang suster di rumah sakit baru menghilang. Hanya ditemukan seretan darah panjang menuju ruang kosong yang tak pernah ada di denah bangunan. Ruang 308 muncul kembali di tempat yang berbeda. Seakan kutukan itu tak lagi terikat pada satu lokasi, tapi kini ikut bersama Nadia. Dan malam itu, Nadia terduduk di lantai kamar mandi. Telinganya berdarah, tangannya gemetar, dan dari cermin, sosok Sarah muncul. Di belakangnya, Ratna. Mereka berbisik bersamaan. Sudah waktunya kau mewarisi lorong ini, bukan lagi sebagai pengunjung, tapi penjaga. Sejak malam terakhir, Nadia mulai menyadari satu hal. Di rumahnya ada 3 cermin besar. Satu di kamar, satu di kamar mandi, dan satu yang ia temukan terkunci di loteng. Dibungkus kain putih berdebu dengan bingkai tua penuh ukiran. Cermin ketiga, ia tak pernah merasa memilikinya. Tapi saat menatap cermin itu, ada sesuatu yang bernapas dari balik bayangannya. Nadia mencoba merekam pantulan itu, tapi setiap hasil rekaman menampilkan sesuatu yang berbeda. Dirinya sedang tidur, padahal ia berdiri. Lorong rumah sakit berdarah. Sarah berdiri diam, menatap kamera. Ia mulai kehilangan waktu. Beberapa malam ia bangun dengan tubuh penuh goresan dan serpihan ubin rumah sakit di tangannya. Lalu mimpi itu datang. Ia berada di lorong rumah sakit, tapi tak ada darah, tak ada Ratna. Hanya cermin besar berdiri di ujung. Cermin yang memantulkan 3 sosok. Pertama, dirinya. Kedua, Sarah. Ketiga, Suster Ratna. Ketiganya menatap Nadia, dan semua berkata bersamaan, Pilih satu, tapi ingat 2 lainnya akan hilang selamanya. Nadia
terbangun dengan napas tersengal. Tapi kini, cermin ketiga sudah tak ada di loteng. Ia mencoba mencarinya, tak berhasil, sampai ia melihatnya berdiri tegak di ruang tengah, tanpa bingkai, tanpa bayangan. Hanya satu kalimat muncul di kaca itu, "Kita akan jadi satu." Nadia berdiri di depan cermin itu, yang kini tampak seperti lubang gelap tak berujung. Tak ada pantulan dirinya, hanya 3 bayangan yang muncul perlahan, samar, seperti tertulis dengan asap dingin. Bayangan pertama, Suster Ratna dengan wajah pucat dan mata kosong. Bayangan kedua, Sarah memeluk lututnya, menangis. Bayangan ketiga, dirinya sendiri, namun dengan mata hitam dan senyum dingin seperti bukan manusia. Ketiganya menyatu, lalu berpisah lagi. Cermin bergetar, ruangan menjadi dingin, cahaya lampu bergoyang liar. Tiba-tiba suara terdengar dari dalam cermin. Hanya satu dari kita yang bisa keluar malam ini. Nadia panik. Ia mencoba kabur, tapi kakinya seolah menempel di lantai. Cermin mulai meneteskan darah. Tetesan itu membentuk lingkaran di lantai, mengelilinginya, dan dari dalam cermin, tangan merangkak keluar. 1, 2, 3. Mereka berusaha menarik Nadia ke dalam. Tapi saat jari-jari menyentuh kulitnya, sesuatu aneh terjadi. Nadia melawan dengan suara yang bukan miliknya. Ia berteriak, Aku bukan korban, aku pewaris. Tangan-tangan itu mundur. Cermin retak. Dari dalam, suara Ratna menggeram. Kau seharusnya memilih, tapi kau menantang, maka kau akan menjadi kita semua. Dan saat cermin pecah, pecahannya tak jatuh ke tanah, tapi melayang mengelilingi Nadia. Ia pingsan. Ketika ia terbangun, ia berada di rumah sakit yang baru dibuka. Tapi semuanya kosong, sepi, bukan rumah sakit nyata. Ia terjebak di lorong baru yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Dan dalam pantulan jendela kaca ruang ICU, wajah Nadia kini tak lagi utuh. Sebagian Ratna, sebagian Sarah, sebagian sesuatu yang lebih gelap. Ia kini 3 jiwa dalam satu tubuh. Dan saat seorang pasien muda berjalan sendirian malam itu di lorong rumah sakit, ia melihat suster perempuan menggeser tubuhnya pelan sambil tersenyum. Suster Ngesot sudah bukan satu orang lagi, tapi legenda yang bisa menjadi siapa saja. Namun tak lama setelah pasien itu lari ketakutan, Nadia tersadar di dalam dunia cermin itu. Lorong-lorong tak berujung yang menggema dengan tangisan dan bisikan. Ia tak ingin jadi legenda yang menakutkan. Ia ingin mengakhiri semuanya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia menutup mata dan berdoa, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk arwah-arwah yang terperangkap bersamanya. Ia memanggil nama-nama mereka dalam hati. Ratna, Sarah, maafkan aku, dan tenanglah. Suara langkah kaki terdengar, namun bukan dari sosok yang menyeramkan, melainkan dari seorang pemuka agama yang datang bersama warga. Mereka dipanggil secara mendadak setelah terdengar teriakan keras dari ruang ICU tempat Nadia dirawat. Suara itu bukan suara manusia biasa, mencekam dan menggema hingga membuat penjaga malam rumah sakit ketakutan dan melapor ke warga sekitar. Pemuka agama itu, seorang ustadz tua bernama Rahmat, langsung memimpin doa dan ruqyah di ruang perawatan bersama warga dan relawan. Mereka membaca ayat-ayat suci
memercikan air doa di setiap sudut ruangan. Nadia, yang tubuhnya masih terbaring koma, tiba-tiba menangis dalam tidur. Lalu matanya terbuka perlahan. Di saat yang sama, cermin-cermin mulai retak, dan satu persatu suara-suara dari dunia arwah mereda. Suster Ratna muncul terakhir kali dalam bayangan. Tak lagi menakutkan, melainkan tenang. Ia menundukkan kepala, lalu perlahan menghilang bersama Sarah dan sisi kelam Nadia. Semua itu berakhir. Beberapa hari kemudian, Nadia dinyatakan pulih secara ajaib. Ia tak lagi mengalami mimpi buruk. Sebagai bentuk syukur, ia ikut membangun ruang doa kecil di belakang rumah sakit, khusus untuk mendoakan para jiwa yang tak sempat berpamitan. Ia tak pernah lupa dengan apa yang terjadi. Namun kini, bukan sebagai kutukan, tapi sebagai pengingat bahwa jiwa yang terluka hanya butuh didengar dan didoakan.